Sekilas info, Tim Group lagi ngadain giveaway yang hadiahnya SSD NVMe Cardea Zero Z330. Cara ikutannya gampang sekali. Kalian simak video ini dan info lebih lanjut saya akan simpan di deskripsi. Oke. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya pengen berbagi pengalaman aja nih. Ketika kurang lebih 2 bulan saya menggunakan memori RAM dari T-Force. Ini adalah Extreme ARGB kit 16GB 2x8GB 3600 MHz dengan CL14. CL-nya kecil banget ya. Jadi kebetulan beberapa hari ke belakang komputer yang saya gunakan itu mengalami masalah dan akhirnya PC yang biasa dijadikan testbed ya jadi saya gunakan sebagai PC harian gitu. Akhirnya saya gunakan memori ini tuh cabut pasang gitu. Menggunakan motherboard yang lain, terus memori juga yang lain gitu. Akhirnya ya si memori ini saya gunakan kurang lebih 2 bulan untuk pengujiannya. Nah, sebelum lanjut lagi lebih jauh, saya pengen unboxing dulu di dalam pembeliannya tuh kita mendapatkan apa aja. Kalau dilihat dari boxnya dulu, ini tuh udah support dengan berbagai software RGB, mulai dari ASRock Polychrome, Aura Sync, RGB Fusion, MSI, Misty Light, ya seperti itu. Terus dilihat dari tampilannya seperti ini, memori RAM ini cukup ganteng ketika nancap di motherboard. Tampilannya atau desainnya tuh anti mainstream, beda dari yang lain. Nah, seperti itu. Oke, kita sambil buka. Dan di dalam paket pembeliannya, selain kita mendapatkan kartu garansi, kita juga mendapatkan kain microfiber. Jadi, ya pokoknya sejenis itu ya. Ini gunanya untuk apa? Jadi setelah saya gunakan beberapa bulan, ternyata si kain microfiber ini tuh bermanfaat sekali atau berguna sekali untuk membersihkan si memori RAM T-Force Extreme ARGB ini. Karena si bagian bodinya tuh cepat kusam ketika sering dipegang-pegang. Apalagi ketika kemarin saya sering cabut pasang memori RAM, akhirnya si memori ini tuh jadi kusam, banyak minyak bekas tangannya. Dan inilah fungsinya gitu si microfiber ini ya, kain microfiber ini untuk membersihkan memori RAM-nya. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira memori RAM seperti ini cocoknya untuk siapa disandingkan dengan prosesor apa untuk mendapatkan performa yang cukup kenceng dan performa yang cukup stabil. Tapi ini adalah pengalaman saya pribadi aja ya. Mungkin dengan sistem pengujian kalian bakalan berbeda apa yang didapatkan dan hasilnya juga mungkin agak sedikit berbeda. Karena ini hanya pengalaman saja yang 2 bulan lalu saya menggunakan memori T-Force ARGB Extreme ini. Oke, kita langsung saja ke pengujiannya. Let's go! Memori RAM T-Force Extreme ARGB yang saya pegang ini 2x8GB 3600 MHz menggunakan manufaktur Samsung dengan chipsetnya Bidai. Ketika XMP-nya enable, speednya berjalan di 3600 MHz CL14, voltase 1,45 volt. Kalau tidak diaktifkan XMP-nya, dia hanya berjalan di 2400 MHz CL16. Memori ARGB ini dari T-Force rilis pada Desember 2019 atau tahun 2020 awal kemarin. Oke, kita mulai. Pengalaman pertama ketika saya gunakan memori Extreme ARGB T-Force ini di motherboardnya X470 dengan update BIOS terakhir P4.20 dengan prosesornya Ryzen 5 2600X. Saya jalankan default pertama-tama ya, semuanya normal, nggak ada masalah. Lalu saya jalankan dalam mode XMP-nya enable di speed 3600 MHz CL14, voltase 1,45 volt. Penggunaan sekitar 1 minggu, kadang-kadang ya, ada BSOD-nya atau hang, sesekali aja sih, nggak sering. Tapi ya tetap agak kurang nyaman. Namun ketika saya naikkan ke CL16 masih dalam mode XMP,
ini berjalan normal, tidak ada kendala. Di tes benchmark apapun juga lancar-lancar aja. Dipakai main game juga oke-oke aja gitu. Pokoknya lancar semuanya. Lalu saya coba menggunakan Ryzen 3 3300X, dijalankan mode XMP dengan speed 3600 MHz CL14. Dan di sini tidak ada kendala sama sekali, semuanya lancar, aman dalam setiap pengujian. Pertama di benchmarknya AIDA 64 Memory Benchmark, saya tes juga hasilnya oke-oke aja, nggak ada hal terjadi apapun lah, lancar. Di pengujian 7-zip juga lancar. Lalu di pengujian Cinebench R15 saya juga beberapa kali run. Semuanya normal. Hasilnya juga skornya keluar semua pokoknya ya, lancar. Lalu di pengujian gaming juga saya coba main game PUBG. Lalu tes 3D Mark Fire Strike, semuanya normal pokoknya. Mantap. Lalu saya juga tes nih di motherboardnya MSI B450 Pro PDH Max yang ada memori Tri-It-nya. Karena ada memori Tri-It-nya, jadi langsung saya tes aja ke speed yang paling tinggi yang tersedia di sini. 4400 MHz CL18 voltase 1,5 volt. Tapi sayangnya dia tidak bisa berjalan dan tidak mau booting PC-nya. Akhirnya saya turunkan ke speed 4000 MHz CL18 dengan voltase 1,45 volt. Menggunakan software si memori Tri-It ini ya. Dan akhirnya bisa booting. Langsung saya tes aja ke pengujian yang pertama, saya jalankan Cinebench R15 beberapa kali run, dia tetap bisa menyelesaikan sampai skornya muncul. Pokoknya semuanya aman. Lanjut saya tes juga di AIDA 64 Memory Benchmark, meskipun mode trial masih bisa melihat skor yang dihasilkan dan ternyata normal juga sampai akhir, tidak ada kendala. Begitu juga di benchmark 7-zip lancar. Lalu pengujian gaming PUBG seperti tadi ya, saya coba main sekitar 30 menitan. Alhasil lancar, tidak ada hang atau BSOD sama sekali. Padahal ini udah di overclock ya, mantap berarti nih. Namun jika dibandingkan dengan speed XMP 3600 MHz CL14, hasil skor benchmarknya ini tuh karena FCLK dan MCLK-nya dalam mode 1:1 dibandingkan di dalam keadaan overclock speed 4000 MHz tadi, FCLK-nya dan MCLK-nya dalam mode 1:4. Alhasil, skor benchmark-nya tuh lebih kecil. Jadi, saya sarankan cukup berjalan aja di speed 3600 MHz. Karena ini lebih cocok jika disandingkan dengan Ryzen 3000 series, ya seperti Ryzen 3 3300X ini, atau Ryzen 5 3500, dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat setelah pemakaian kurang lebih 2 bulan di dalam pengujian ini, memori TeForce ARGB Extreme ini lebih cocok dan stabil di speed tinggi dan timing ketat jika disandingkan sama Ryzen 3000 series atau Intel terbaru Gen 10. Ini menurut pengalaman saya aja ya. Pasti di setiap sistem pengujian mungkin ada sedikit perbedaan. Ya, saya punya pengalaman seperti itu karena yang saya rasakan ketika dipasang di Ryzen 2000 series, kalau dalam keadaan XMP-nya jalan, kadang selalu ada hang atau BSOD sedikit. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang performa memori RAM TeForce Extreme ARGB ini? Ya, menurut saya sih dengan harganya ketika saya lihat di official Team Group, yang versi ini 1.850.000-an. Nanti kalau kalian pengen info lebih lanjut atau lebih lengkap, saya akan simpan linknya di deskripsi. Kalian tinggal klik, baca, atau mau beli juga ya silahkan gitu. Dengan harga yang cukup fantastis, kita mendapatkan beberapa keuntungan atau kelebihan dan kekurangan juga. Pertama, kalau kalian pecinta RGB, memori RAM ini dengan tampilan seperti ini bakalan mewah ketika nancap di motherboard. Bakalan menambah kegantengan PC kalian. Kalau kalian bingung, ya milihnya pengen RGB yang bagus, yang mewah tapi harga mahal, mungkin TeForce Extreme RGB ini menurut saya bisa menjadi salah satu pilihan kalian ketika mau membeli RAM.
Tapi jika kalian mungkin, ya bang saya mah yang penting memori RAM aja lah, nggak usah RGB ganteng, nggak usah RGB yang keren, asal harganya murah, itu ya nggak apa-apa. Nah seperti itu. Jadi kalian tinggal tentukan aja sendiri, pengen memori RAM yang ganteng mahal atau pengen yang biasa aja tapi harganya murah. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya, supaya nanti banyak orang-orang yang baca-baca komentar seru-seru gitu. Nah seperti itu aja. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. T-Force nih punya banyak desain, tapi harganya cukup mahal juga ya. Ada SSD, memori RAM. Bingung juga sih, pilih yang ini atau yang itu.